Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Julianingsih dengan NIM 2210102010. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori dan praktek al-wadi'ah. Nah, di sini ada pengertiannya secara etimologi, yaitu nitip atau menitipkan sesuatu atau meninggalkan. Nah, secara terminologi itu, fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa sebuah akad yang mengikut sertakan orang lain untuk menjaga hartanya secara jelas ataupun dengan menggunakan isyarat. Nah, sedangkan fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah itu mengatakan transaksi untuk mewakilkan atau mengikut sertakan orang lain untuk menjaga barang atau harta dengan cara tertentu. Nah, di sini juga ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan di sampingnya juga terdapat hadis nih dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah, tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas pengkhianatan kepada orang yang telah mengkhianati. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Al-Hakim. Di sini bisa dilihat ya ayatnya. Nah, selanjutnya ijma ulama. Nah, para ulama nih dari setiap kurun waktu telah bersepakat bahwasanya akad wadi'ah atau titipan ini dibolehkan, terutama pada saat terjadinya kegiatan muamalah dalam kehidupan manusia. Nah, baik itu menitipkan barang atau menerima titipan barang atau harta tertentu lainnya. Selanjutnya, hukum menerima barang wadi'ah. Nah, yang pertama itu wajib menerima amanah atau al-wadi'ah itu bisa berhukum wajib jika tidak ada orang yang jujur dan layak selain dirinya. Terus yang kedua sunnah, menerima titipan barang bisa berhukum sunnah nih apabila orang yang dititipkan yakin dirinya amanah dan layak nih untuk dititipi barang tersebut. Nah, yang ketiga mubah. Nah, menerima titipan barang bisa berhukum mubah atau boleh bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuan nih dan takut berkhianat, lalu dia memberitahu ke orang lain yang akan menitipkan hal tersebut. Nah, akan tetapi orang yang menitipkan ini tetap merasa yakin dan percaya nih bahwa orang yang tersebut itu layak dititipi, maka hukumnya boleh. Terus yang keempat makruh itu seperti was-was dan takut berkhianat. Terus yang terakhir haram. Nah, ketika dirinya yakin akan berkhianat atau menerima titipan barang. Nah, selanjutnya di sini ada hukum asli wadi'ah. Nah, hukumnya itu mubah atau boleh. Terus juga di sini pandangan ulama, yang pertama jumhur ulama sunnah. Terus yang kedua Malikiyah itu mubah dan makruh. Terus duanya selanjutnya ini ada rukun wadi'ah. Yang pertama, orang yang menitipkan atau al-mudi atau muwaddi, dan orang yang dititipi nih itu disebut juga al-muda atau mustauda. Terus yang kedua barang titipan. Barang titipan ini disebut juga dengan wadi'ah seperti yang kita bahas ini. Terus yang ketiga sigot. Sigot itu adalah ijab qabul. Nah, selanjutnya syarat-syarat wadi'ah. Nah, bagi orang yang menitipkan dan orang yang dititipi itu tuh harus balik dan berakal. Terus syarat barang yang dititipkan itu adalah barang yang dititipkan itu harus berupa harta yang disimpan dan diserah terimakan, mempunyai nilai-nilai harga atau qimah dan dipandang sebagai mal atau harta. Nah, terus di sini syarat sigot atau ijab qabul itu ijab terus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan bisa syarih
atau jelas ataupun kinayah dengan sindiran. Selanjutnya itu ada uraian nih, contoh permasalahan. Nah, di sini bagaimana jika Arif menitipkan uang atau barang kepada Ridwa, nah lalu Ridwa ini menghilangkan barang atau uang titipan tersebut dengan tidak sengaja. Nah, pendapat ulama itu ada dua. Pendapat yang pertama, jumhur ulama itu mengatakan Ridwa tidak perlu mengganti barang atau uang tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, Imam Ahmad mengatakan bahwa Ridwa harus mengganti barang atau uang tersebut. Nah, dalilnya itu karena titipan tersebut merupakan amanah. Nah, maka barang atau uang itu tersebut kita harus dijaga seperti menjaga barang kita sendiri. Jadi kita tuh tidak boleh sembarangan gitu. Karena itu kan barang orang lain. Maka ia harus bertanggung jawab dengan barang tersebut. Selanjutnya di sini cara menjaga harta titipan. Yang pertama, harus menjaga barang atau uang titipan sebagaimana kita menjaga barang milik kita sendiri. Gitu. Nah, yang kedua, jika si penitip ini minta disimpan di tempat tertentu, nah maka pihak yang dititipkan harus memenuhi nih perintah tersebut. Nah, jika tidak meminta, maka si yang dititipkan wajib menyimpannya di tempat yang layak sesuai hirs al-mith, itu disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Nah, yang ketiga, hal-hal yang bersifat tambahan dari asalnya nih seperti anak dari induk. Nah, dari induk hewan, maka menjadi tanggung jawab si penitip dan menjadi hak milik si penitip. Gitu. Di sini ada uraian contoh permasalahan. Pertanyaannya, bagaimana jika dua orang menitipkan barang yang milik bersama, lalu suatu saat datang salah satu seorang dari keduanya untuk mengambil nih. Nah, pendapatan para ulama itu ada dua. Yang pertama, tidak boleh diserahkan jika barang itu tidak bisa dipisahkan. Terus kalau yang kedua, boleh jika barang tersebut merupakan barang yang bisa dipisahkan dan jelas kepemilikannya. Selanjutnya di sini ada macam-macam wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah itu adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan. Nah, dan tidak bertanggung jawab nih atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Terus selanjutnya, wadiah yad damanah itu akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan nih barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Nah, semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Selanjutnya, keuntungan laba dalam wadiah. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh nih kita mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyariatkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Terus yang kedua, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Nah, yang terakhir, apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut itu harus disedekahkan. Nah, sedangkan ulama Maliki nih, keuntungannya itu tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Di sini berakhirnya wadiah. Yang pertama, meninggal salah satu pihak, baik mudi maupun wadi. Yang kedua, hilang kecakapan hukum salah satu atau kedua pihak. Terus yang ketiga, wadi mengundurkan diri atau menjaga wadiah. Terus yang keempat, pemiliknya menjual barang
wadiah. Yang kelima, ada kecerobohan untuk mengubah yad amanah menjadi yad damanah. Terus yang keenam, mengingkari keberadaan barang wadiah. Nah, di sini amanah menjadi domanah. Yang pertama, membuat kerusakan pada barang. Yang kedua, menitipkan kembali kepada orang lain. Yang ketiga, tercampurnya nih barang titipan dengan barang lain dan tidak dapat dibedakan, serta tidak dapat dipilah di antara keduanya. Yang keempat, bepergian dengan barang wadiah. Yang kelima, menyediakan wadiah sebagai barang niaga dan bertasyaruf serta menjadikan barang wadiah sebagai objek transaksi. Yang keenam, mempergunakan barang wadiah tanpa seizin pemilik. Yang ketujuh, mengingkari keberadaan barang wadiah. Dan yang terakhir, menyia-nyiakan barang wadiah tanpa menjaga dengan layak. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.